Halo teman-teman semua, welcome back to PMJ Auto. Oke, kali ini kita udah kedatangan mobil baru nih, Suzuki SL7 Facelift. Kalian juga pasti bertanya-tanya nih, emang apa sih bedanya si facelift sama pre-facelift? Maka dari itu, biar lebih mantap, sebentar. Kameranya kayaknya agak buram deh. Oke, jadi biar kita lebih mantap lagi buat ngecek apa sih perbedaannya si SL7 facelift ini dengan yang pre-facelift. Kali ini saya sudah membawa SL7 yang pre-facelift nih. Jadi kedua mobil ini sama-sama tipe Alfa dan ini sama-sama spesial nih karena dua mobil ini sama-sama varian yang dilengkapi dengan warna dual tone. Oke, kita langsung aja bahas dari depannya. Apa aja sih yang beda? Pertama, yang paling mencolok itu perbedaannya ada di bagian grillnya. Kalau yang sekarang, dia grillnya udah diberikan ornamen yang full dengan warna black glossy. Kalau yang dulu, dia warnanya masih ada krom-kroman di tengah sini. Dan perbedaan lainnya, di bagian grillnya itu motif di sekitar logo Suzuki-nya, dia juga sudah berbeda. Yang sekarang seperti ini, dan yang dulu dia seperti ini ya. Lalu untuk aksen di dalam grill ya, dia juga beda. Ini lubang-lubangannya dia lebih besar dengan bentuk yang berbeda. Kalau yang ini dia lebih kecil-kecil dan lebih pipih ya modelnya. Dan apalagi perbedaannya ya? Sebenarnya itu aja perbedaannya untuk bagian depan ini. Dan perbedaan selanjutnya itu ada di bagian antenanya. Karena apa? Karena yang facelift ini sekarang dia udah dilengkapi cover di bagian antenanya. Jadi dia sudah lebih clean looknya dan sudah lebih pendek bentuk antenanya. Kalau yang lama dia masih terlihat sangat terbuka seperti itu dan agak kurang rapi. Dan buat overall depan, dia itu sebenarnya sama aja overall ya, cuma beda di grill. Buat headlamp ya, dia sama ya. Yang facelift dia tetap diberikan headlamp reflektor LED, DRL LED, dan lampu sen bohlam. Dan dia juga tetap dapat dua buah fog lamp yang bohlam. Lalu dia tetap dapat cladding-claddingan plastik hitam ya, dengan aksen warna hitam dan ada aksen plastik warna putih juga. Dan perbedaan lainnya, saya tunjukkan. Kali ini saya memegang dua kunci. Ini yang pre-facelift, ini yang facelift. Bedanya, kalau yang facelift dia warna kuncinya sekarang ada aksen biru-birunya. Karena untuk yang facelift ini dia udah dilengkapi dengan mesin hybrid. Nah, saya coba kunci mobilnya bersamaan ya. Kalian bisa lihat, yang facelift ini dia spionnya bisa melipat sendiri. Karena untuk yang facelift ini dia memiliki fitur yang namanya auto folding. Yang pre-facelift belum. Bisa kalian lihat ya. Dia spionnya tetap membuka seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, kali ini kita udah ada di bagian sampingnya si Suzuki SL7. Kali ini yang sebelah kanan kita itu yang pre-facelift, yang kiri kita ini adalah yang facelift. Perbedaannya di mana sih kedua mobil ini? Pertama, perbedaan mencoloknya itu ada di finishing dari velgnya. Emang buat motif velg, ukuran velg, profil ban dia masih sama persis ya. Masih sama-sama menggunakan profil ban 195/60 ring 16. Jadi kedua mobil ini velgnya memang masih sama persis bentuk motifnya, tapi finishingnya beda. Yang facelift dia menggunakan finishing full black glossy, tapi yang pre-facelift dia finishingnya dual tone ya, dengan warna black glossy dan paduan chrome. Ya untuk overall dia sama ya, pengereman belakang masih tromol semua, pengereman depan masih sama-sama cakram ya, dan buat lain-lainnya masih sama. Ini dia tetap dapat dual tone, spion hitam, lampu LED sen di spion, dan handle dia tetap dapat handle chrome ya, dengan akses kilas smart entry di bagian pengemudi dan bagian penumpang kiri depan. Handle belakang dia juga tetap chrome, tetap mendapatkan talang air, roof rail tetap ada juga, dan tetap mendapatkan aksesoris spoiler dari Suzuki Sport. Dan untuk claddingan plastik hitam ya, tetap sama ya over fendernya. Tetap dengan warna plastik warna hitam dan aksen plastik warna silver di tengah sini. Untuk ground clearance, wheelbase, panjang keseluruhan, yang facelift ini dia tetap sama dengan yang pre-facelift. Oke, kita langsung lanjut ke bagian belakangnya, karena di bagian belakang ini terdapat beberapa perbedaan juga. Oke, sebelum kita bahas lengkap bagian belakang ya, saya mau terima kasih dulu kepada Suzuki Sumber Baru Purwokerto
yang sudah meminjamkan mobil ini dan bersedia untuk kami review mobilnya. Dan kita langsung aja bahas apa aja sih bedanya bagian belakangnya sih SL7 facelift dengannya pre-facelift. Pertama-tama, perbedaan yang paling mencolok adalah di logo hybridnya. Ya, Suzuki SL7 yang facelift ini dia udah dilengkapi dengan teknologi hybrid. Jadi otomatis akan membantu efisiensi bahan bakar kendaraan Anda. Dan perbedaan lainnya itu ada di bagian ductile sini nih. Kalau yang dulu yang pre-facelift dia menggunakan warna full black glossy gini ya. Dan yang sekarang dia ada tambahan aksen chrome yang memanjang gini seperti yang ada di Suzuki R3. Lalu di bagian bawah sini yang facelift dia sekarang warnanya black glossy ya, yang bagian sini. Karena yang pre-facelift dia warnanya chrome dengan aksen chrome panjang gini ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi nih, bagian hitam-hitam ini dia lekukannya agak berbeda. Kalau yang di facelift ini dia agak lebih membentuk ductile keluar gitu. Kalau yang ini dia rata aja polos. Dan lain-lainnya tetap sama aja sih. Ini tetap ada aksen chrome di bawah sini. Yang berbeda lainnya itu ada di peletakan emblemnya. Kalau yang SL7 yang pre-facelift dia peletakan emblem SL7 ya di sebelah kanan, tapi yang buat yang facelift dia peletakan emblemnya ada di sebelah kiri. Dan untuk logo Alfa-nya sekarang beda nih. Kalau yang pre-facelift dia warnanya aksennya merah ya, merah dan hitam. Kalau yang facelift ini dia aksennya warna biru dan hitam karena ini adalah mobil hybrid. Untuk overall lain-lainnya sama ya. Tetap dapat underguard warna plastik hitam dengan plastik silver, tetap dapat 2 buah sensor parkir, kamera belakang tetap dapat 2 ya untuk kamera parkir dan kamera e-mirror-nya. Dan bedanya bentuk kamera e-mirror-nya ini agak sedikit berbeda. Kalau yang pre-facelift dia bentuknya gede banget nih, terlihat sangat cembungnya ya. Jadi kalau hujan mungkin agak mengganggu. Dan kalau yang facelift dia bentuknya udah agak lebih pipih dan mungkin ini kalau kena hujan lebih enak dilihatnya. Tetap dapat kamera belakang dan lampu plat nomor masih sama-sama halogen ya. Dia juga tetap dapat wiper belakang dan defogger belakang. Untungnya nggak di downgrade nih. Untuk stop lamp belakang dia tetap dapat stop lamp atas yang full LED kayak gitu. Dan untuk lampu belakang ya dia masih sama ya. Untuk lampu malam dia LED bar, lampu sen dia halogen, lampu mundur halogen, dan lampu remnya LED dot. Dan ini tadi ya tetap dapat spoiler dari Suzuki Sport. Untuk bagasinya, dia masih sama persis kayak yang pre-facelift ya. Dan ini merupakan terluas di kelasnya. Untuk kapasitas bagasi saat baris ketiga dibuka, itu ada di sini nih. Dan kalau kalian kekurangan bagasi, kalian bisa melipat baris kedua ini dengan porsi 50-50. Seperti ini ya. Dan ini kapasitasnya menjadi ini dia. Oke, lalu kalian juga dapat ini nih penyimpanan rahasia di bawah sini, kanan dan kiri. Dan kalau kalian ingin penyimpanan yang lebih dalam, kalian bisa aja nih buka dan kalian turunin si partisinya ini seperti itu. Dan di sini dia belum ada lampu bagasi, tapi untuk toolkit dia ada di sebelah sini nih, sebelah kanan, rapi tertutup dengan cover. Untuk ban serep, di mana ban serepnya? Dia ban serepnya ada di bagian bawah sini nih. Jadi kalau kalian membawa barang yang banyak, kalian akan mudah untuk mengambil ban serep. Tinggal buka aja di bawah sini gitu. Oke, mungkin oh ya sebelum kita lanjut lagi, dia untuk baris keduanya dia rata udah mendapatkan top tether untuk Isofix di kanan dan kirinya. Oke, kali ini kita udah ada di baris pertama si Suzuki SL7 facelift. Ya buat perbedaan di interior ini, yang paling mencolok itu ada di aksen-aksen di dashboard sini nih. Kalau yang pre-facelift dia menggunakan aksen karbon, kalau ya karbon-karbonan ya. Kalau yang facelift ini dia menggunakan aksen kayu-kayuan yang dimana ini membuat mobil ini terasa lebih mewah gitu. Dan aksennya ini nyambung ya sampai ke door trim baris pertama sini nih. Dia tetap dapat di bawah aksen kayunya dia tetap ada aksen silver-silveran juga ya. Tetap sama kayak yang pre-facelift gitu. Perbedaan menonjol lainnya itu ada di bagian spionnya. Spionnya sekarang dia udah frameless ya, udah nggak ada frame yang tebel banget. Dan perbedaan selanjutnya itu ada di bagian setirnya. Untuk bahannya dia memang masih sama ya, masih menggunakan kulit dan ini aksen tetap flat bottom ya. Dan aksen silvernya dia sekarang lebih matte, masih lebih gelap gitu. Dan untuk tombol-tombol setir sekarang yang sebelah kanan ini udah nggak kosongan nih guys. Karena sekarang dia ada fitur yang namanya
cruise control. Yang sebelah kiri tetap sama ya, audio steering switch, bawah sini Bluetooth teleponi. Untuk pengaturan wiper dia tetap sama, tetap ada intermittennya ya, cuman sayangnya masih belum ada untuk pengaturan interval waktunya. Tapi dia wiper belum auto. Untuk headlamp, kali ini dia udah dilengkapi dengan headlamp yang auto nih. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek lagi nih mau nyalamatin lampu mobil ini. Dia udah otomatis nyala. Untuk fog lamp dia integrasi di sini juga ya. Lampu sen dia juga di sini. Lalu di bawah sini dia ada leveling headlamp, lalu ada stability control, sensor parkir, dan sekarang dia ada iStop nih. Jadi ada tombolnya di sini buat nyalamatiin fitur dari iStopnya. Nanti iStop apa kita akan bahas saat kita test drive mobil ini. Lalu untuk door trim dia full black ya, bahannya masih plastik. Dia tetap dapat ini ya, aksen kayu-kayuan, handle chrome. Lalu di armrest ini dia ada empuk-empukan nih dari fabric ya. Untuk pengaturan jendela dia auto hanya untuk driver, dan ini ada central lock, window lock, ada untuk rear spion, dan ada untuk pengaturan spion secara elektrik. Untuk pengaturan setir ya, tadi saya lupa, dia apakah udah teleskopik, dan ternyata dia belum, masih tilt, masih hanya tilt seperti yang pre-facelift. Lalu di door trim bagian bawah dia ada satu buah cup holder dan penyimpanan di belakangnya. Lalu ada ini ya, speaker, dan di bawah sini dia tetap ada penyimpanan kecil nih yang tertutup, bisa buat koin atau e-tol ya. Lalu untuk pengaturan jok dia sama ya, masih manual, sliding, reclining, dan adjust naik turunnya gitu. Untuk jok, untuk seat belt dia tetap fix ya, warnanya hitam kayak gini. Dan untuk bahan jok dia masih sama seperti XL7 yang pre-facelift, yaitu kombinasi antara fabric dengan kulit, dan kulit-kulitannya dia di pinggir ya, jadi dapat menopang badan kita dengan sangat bagus gitu. Lalu untuk bahan dashboard dia masih sama ya, warna hitam dan full plastik, nggak ada empuk-empukan sama sekali ya di dashboard ini. Lalu untuk head unit dia masih sama, sekitarnya ada ini ya, black glossy-nya, dan sayangnya untuk XL7 yang facelift ini dia tetap belum ada yang namanya fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Dia hanya ada Bluetooth musik, Bluetooth teleponi, USB, aux, dan mirroring ke HP menggunakan aplikasi eksternal di HP kalian. Lalu untuk lokasi tombol hazard dia masih sama di sini. Pengaturan AC masih sama persis, udah auto climate control, defogger depan, defogger belakang ada juga. Ventilasi juga masih ada ya buat buka tutup ventilasi keluar. Lalu tetap arah semburannya tetap banyak nih, ada ke kaki juga. Jadi kalian tetap akan nyaman saat memakai AC dari mobil ini. Lalu di bawah sini dia tetap ada satu buah ini ya, power outlet 12 volt dan USB. Lalu ada aux di sini, penyimpanan kecil. Sayangnya dia belum dilengkapi wireless charging seperti di Suzuki R3. Tapi nggak apa-apa, kita tetap mendapatkan dua buah cup holder dengan pendingin di belakang sini, seperti yang pre-facelift ya, sama ya. Tuas transmisi dia masih sama ya, PRND 2L, karena matic-nya dari Suzuki XL7 facelift ini dia masih menggunakan 4 percepatan konvensional yang sama seperti pre-facelift-nya. Lalu di bagian sini dia ada aksen silver ya, dan rem tangan dia masih otot juga. Tuh masih otot sama. Armrest yang pastinya udah dilapis kulit ya. Ini udah lebih empuk sih saya rasa dari yang pre-facelift. Tetap bisa kita maju mundur juga ya. Tapi memang untuk penyimpanan armrestnya dia sangat kecil. Lalu untuk glove box dia tetap belum se-functioning, tapi ini kapasitasnya dia udah cukup lah buat Suzuki XL7 ini. Lalu untuk sun visor ini masih tetap polosan, yang ini tetap hanya ada kaca, nggak ada lampu atau penutupnya, atau card holder pun juga nggak ada. Dan yang saya agak sayangkan di facelift ini, dia sun visornya tetap menggunakan sun visor yang kecil, karena harapan saya saat itu adalah sun visornya diubah atau di-improve menjadi lebih besar, karena saat kita mengemudi terkena silau matahari ini agak kurang untuk menghalau sinar matahari kena langsung ke mata kita gitu. Lampu tengah sini dia tetap halogen ya. Dan airbag mobil ini tetap mendapatkan dua buah airbag ya, yaitu di setir dan di bagian dashboard sini. Ya, sayangnya memang belum mendapatkan airbag di pilar. Lalu untuk hand grip dia modelnya retract gini ya.
dan atapnya dia belum di full black, tetap menggunakan warna beige seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke baris keduanya si Suzuki SL7 facelift. Oke, kali ini kita udah ada di baris keduanya si Suzuki SL7 yang facelift. Ya, kalau di baris kedua sini dia nggak ada yang berbeda, kecuali di bawah jok baris penumpang depan ini. Dia sekarang ada ini nih, baterai sebesar 10 ampere, yang dimana baterai dari mobil ini baterai hybridnya ya, itu lebih besar dari yang dimiliki oleh Suzuki R3, bahkan lebih besar juga dari yang dimiliki oleh Suzuki Grand Vitara. Untuk overall dia sama persis ya. Isi AC sama, masih warna beige kayak gini, handle masih rear kayak gini juga. Dual trim dia juga masih full black ya, dengan dia full plastik dan ada empuk-empukan di bagian armrestnya. Kalau untuk handle tetap chrome, di bawah sini dia ada satu buah cup holder dan penyimpanan kecil di belakangnya. Tetap mendapatkan speaker, dan untuk bahan jok dia masih sama kayak depan nih, kombinasi fabric dengan kulit, dan ini cukup empuk ya. Dan dia juga tetap mendapatkan akomodasi armrest di sini, dan di sini dia tunnelnya nggak cukup tinggi ya, jadi kalau kalian mau duduk di bagian tengah sini, kalian tidak usah merepotkan penumpang lain di sebelah kanan dan kiri. Headrest dia tetap mendapatkan headrest ya, cuman sayangnya bagi yang tengah sini dia nggak dapat headrest cuman kanan dan kiri ya. Seatbelt 3 titik tetap sama ya, tetap ada, dan sliding dari baris kedua ini tetap panjang ya. Ini yang paling maju dan ini yang paling mundur nih. Oke, kita mumpung lagi duduk sini, saya akan simulasi nih gimana sih rasa duduk di sini. Untuk posisi duduknya dia sangat nyaman ya. Ini joknya bisa kita reclining kalau kurang rebah ya. Tuh, kalau mau relax banget bisa kayak gini. Sangat nyaman ya. Untuk legroomnya juga masih sangat jauh. Ini untuk legroom, ini posisi tinggi saya 168 cm. Ini posisi mengemudi saya. Dan ini posisi jok baris kedua dia paling mundur ya. Legroomnya masih tersisa sangat banyak sekali nih. Dia ada sekitar 10 jarian. Dan untuk headroom dia juga masih tersisa banyak nih. Ada sekitar juga 10 jari gitu. Dan untuk kenyaman lainnya, visibilitas di bagian belakang sini sangat oke ya, karena pundak kita lebih tinggi dari batas door rim di baris kedua ini. Lalu untuk penyimpanan lainnya, selain ada cup holder di masing-masing pintu dan penyimpanan kecil di belakang ya, dia juga tetap mendapatkan 2 buah seat back pocket ya. Jadi di kanan dan kiri dia masing-masing ada 1. Lalu di tengah sini dia ada penyimpanan terbuka dan ada 1 buah power outlet nih, 12 volt ya kayak depan. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke baris ketiganya. Oke, kali ini kita udah ada di baris ketiganya si Suzuki SL7 facelift. Ya, dia sama aja sih kayak pre-facelift, kenyamanannya masih sama, posisi duduknya juga masih sama, sisa legroomnya juga masih sama ya. Ini posisi baris kedua paling mundur, kita masih mendapat, ya kalau kita kakinya rapat, ya legroomnya nggak ada ya. Cuman kalau kita agak megar gini, masih ada legroom, dan kaki kita juga masih bisa masuk ke bawah baris jok kedua ini. Kalau kita majuin, bentar, kita majuin dulu ya jok baris keduanya. Nah, kalau kita majuin setengah aja deh, setengah ya. Nah, kita majuin segini, baris ketiga ini kita mendapatkan legroom yang lebih banyak lagi nih. Dengan posisi yang di baris kedua, dia masih mendapatkan legroom yang cukup nyaman. Dan untuk penyimpanan di baris ketiga ini dia ada 1 buah cup holder di masing-masing kanan dan kiri. Dan dia tetap mendapatkan ini nih, seatbelt belakangnya 3 titik. Dia juga udah mendapatkan ini, apa namanya? Headrest yang udah bisa di-adjust naik turun. Dan di baris ketiga ini dia juga mendapatkan 1 buah power outlet di bagian sininya. Oke, kita langsung aja bahas apa yang di balik kap mesin mobil ini. Oke, lalu untuk mesinnya kita akan buka ya. Sebenarnya untuk masalah mesin dia itu masih sama dengan yang pre-facelift. Sama-sama menggunakan mesin K15B dengan kapasitas mesin 1500 cc 4 silinder DOHC yang pasti ya. Dan bedanya dia dilengkapi dengan SHVS atau sebuah sistem hybrid dari Suzuki. Dan untuk torsinya, mobil ini memiliki torsi sebesar 138 Nm dan tenaga sebesar 104,3 PS. Di mana tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 buah roda depannya.
karena mobil ini masih menggunakan penggerak front wheel drive. Oke, kita langsung aja bawa jalan si Suzuki SL7 ini. Oke, kali ini kita udah jalan nih, kita bawa Suzuki SL7 Hybrid. Ya buat impresinya ya, ini so far sama sih kayak sebelum facelift. Buat rasa berkendaranya, kenyamanannya, kekedapan kabin, dan ya untuk impresi berkendaranya ini kurang lebih sama. Bedanya dia setiap kita akselerasi ada bantuan dari motor listriknya. Dan kali ini kita lagi di lampu merah nih, karena ini udah hybrid ya, dia ada fitur yang namanya iStop. Jadi kalau kita berhenti lampu merah, kita injek gas, injek rem dalam, dia otomatis mesinnya mati, yaitu kegunaan dari fitur iStop. Yang pastinya ini akan membantu untuk menambah keiritan bahan bakar dari mobil ini. Gitu. Nah, kalau kita mau jalan, kita tinggal gas aja mobilnya. Nanti mesinnya langsung nyala sendiri. Lalu ya karena ini dia udah dilengkapi dengan mesin motor listrik ya, motor listrik untuk hybridnya. Jadi mesin bensinnya ini bekerjanya nggak yang terlalu berat gitu. Jadi kalau kita akselerasi seperti ini, dia ada bantuan sedikit dari motor listriknya. Dan kalau kita ngerem, dia baterainya juga bisa mengecas sendiri karena dia sistem casnya itu dengan regenerative braking. Jadi kalau kita ngerem, baterainya dia akan mengecas seperti itu. Yang beda lagi saat bawa mobil ini itu saat kita melihat kamera tengah, karena bukan kamera, spion tengah sini sekarang dia memang masih mirror, tapi bedanya dengan yang facelift dia udah frameless nih. Kalau dulu kan dia masih ada tombol-tombol nonjol gitu ya, kalau sekarang dia nggak, udah full layar frameless. Dan dia buat pengaturan e-mirror ya, dia udah touchscreen nih, kita juga bisa langsung melihat depan dan belakang secara bersamaan. Kalau yang dulu kan kita hanya bisa pilih salah satu ya, kalau sekarang kita bisa lihat secara bersamaan gitu. Dan kita juga kalau teman-teman nih pengen dimatiin aja bisa juga, nanti jadi spion biasa. Dan spion biasanya itu dia juga udah ada teknologi yang namanya autochromatic. Dan perbedaan lainnya itu ya di SL7 yang hybrid ini, dia sekarang udah ada cruise control. Jadi kalau kalian pengen santai, pengen menjaga kecepatan tanpa bikin kaki kalian pegel, kalian tinggal nyalain cruise control ya. Dia juga udah ada auto lamp, dan ya buat lain-lainnya kurang lebih sama ya. Dan ini di MID-nya dia ada penjelasannya. Sekarang lagi full mesin bensin atau lagi ada bantuan dari mesin motor listriknya gitu. Oke guys, kali ini kita udah sama Mas Sugeng nih dari Suzuki Sumberbaru Purwokerto ya Mas ya. Iya. Oke, jadi ini Mas, aku mau tanya-tanya nih sambil kita nyobain mobil ini. Oke. SL7 yang facelift ini dia sekarang variannya ada apa aja sih? Masih sama kah atau ada tambahan varian gitu? Kalau varian tetap sama, ada 3 varian. Yang pertama tipe terendah, tipe Zeta, tipe Beta, tipe Alpha. Nah kali ini bedanya hanya di tipe Alpha dan Beta. Tipe Alpha dan Beta itu sudah hybrid ya. Udah hybrid ya. Udah hybrid ya. Kalau yang Zeta masih menggunakan bensin biasa, mesin lama. Jadi buat yang Zeta sama Alpha yang Beta sama Alpha dia udah lebih irit ya harusnya. Sudah lebih irit. Sama katanya ini nih ada warna baru nih Mas. Betul sekali Mas. Apa itu? Warna barunya itu hanya di tipe Alpha, itu namanya Savana Ivory, warna terbaru dari SL7 Mas. Kayak yang kita bawa sekarang ini. Iya, ini yang kita buat test drive Savana Ivory. Dia juga udah two-tone ya? Udah two-tone. Habis itu buat harganya Mas, buat tipe Zeta, Beta sama Alpha itu berapa sih? Untuk harga dari tipe Zeta itu yang manual mulai dari 264.400 ada cashback 27 juta Mas. Kalau di Beta itu 292.300 juga ada cashback 27 juta.
itu cashbacknya gede banget ya Mas. Iya, itu Kepala dua semua. kepala dua semua. Untuk kalau yang Alfa diskon memang lebih beda sama Zeta Beta, dia cuma dapat 24. Alfa cuma 24. Iya. Cuman tetap di atas angka di ini ya, kepala dua ya. Iya, di kepala dua. Jadi cukup menarik tuh buat diskonnya. Iya. Kalau untuk promo-promo lainnya ada nggak Mas? Ada. Untuk promo lainnya paling itu ya Mas, apa hanya diskon karena Diskon kita juga tadi diskon sudah dimaksimalkan. Berarti itu untuk yang beli cash, diskon atau sama? Cash maupun kredit kita tetap dapat cashback. Iya. Tuh, jadi buat teman-teman tuh yang pengen beli kapan lagi kan mobil baru udah dapat potongan gede banget tuh. Betul sekali. Kan dia harga yang paling tinggi udah tembus 300 ya Mas. 313 300. Nah, dengan diskon itu jadi harganya di bawah 300 ya Mas. 300 ya. Hanya di Suzuki yang dapat mobil hybrid di angka di bawah 300. Nah, tuh. Dan buat teman-teman nih, terutama yang domisilinya Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya, lagi pengen nih SL7 yang hybrid ini atau mungkin Suzuki yang lainnya, jangan langsung hubungin Mas Gung aja Mas. Boleh. Ya, nanti nomornya di bawah sini. Siap. Dan mungkin bisa langsung datang aja ya Mas ke Boleh. dealer. Di dealer. Nanti lokasinya kita juga bakalan taruh di sini ya. Iya. Dan yang mau tanya-tanya, mau test drive, bisa aja langsung hubungin Mas Gung juga, atau bisa juga langsung datang ke dealernya Suzuki Sumber Baru ya Mas. Siap. Oke guys, mungkin ya sampai sini aja video kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kunjungi juga sosmed kita. Kita ada Instagram dan TikTok. Nanti bisa kalian lihat di bawah sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Hanif. See you and goodbye.